Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi ya lewat dunia maya. Tapi tidak mengapa ya. Ya jika kondisi semacam ini ya memang harus kita maklumi. Yang penting adalah kita bisa terus tetap berkarya dan juga belajar ya. Saya harapkan juga kalian dimanapun Anda berada juga dalam kondisi baik-baik saja dan sehat semua kayak gitu. Oke, baik kita lanjut kembali. Ya. Materi-materi sebelumnya kita sudah memberikan materi yang diantaranya adalah bagaimana cara membuat makalah atau istilahnya hal-hal yang saya tunjukkan adalah bagaimana cara memformat kemudian mengeterapkan membuat makalah secara simpel dan secara sederhana gitu artinya. Kita berikutnya kita sampai kepada bagaimana cara membuat footnote kayak gitu. Di cara membuat footnote atau cara mengutip. Nah, di dalam kamus kita nanti kita ada aturan mainnya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan buku panduan skripsi. Jadi kiblatnya ke sana. Nah, di dalam kamus kita nanti kita tidak menggunakan yang namanya InNote ya, tetapi adalah kita menggunakan footnote. Jadi cara mengutip di sini ada tiga, yaitu InNote berarti kutipan dalam teks, kemudian footnote atau catatan kaki yang ada di bawah ya. Setelah itu ada EndNote. EndNote itu berarti ada di akhir tulisan atau makalah atau skripsi gitu ya. Nah, yang dimunculkan atau yang digunakan di kamus kita ini adalah kita menggunakan footnote berarti catatan kaki dan di dalam pembuatan catatan kaki itu ada rule-nya, ada aturan mainnya gitu. Nah, kita akan belajar gitu. Artinya bahwa saya sih juga sudah terbiasa dengan menggunakan itu. Kenapa? Dia lebih lengkap. Kalau kita ingin mencarinya itu lebih enak. Ini sekedar contoh untuk InNote ya. Berarti judul pengarangnya, tahun terbitnya, dan halaman. Ini kita agak kesulitan untuk mencari sumbernya, gitu ya. Tetapi kalau footnote nanti akan mempermudah kita. Kenapa? Lengkap, ada nama pengarangnya, kemudian judul bukunya, setelah itu tahun penerbitnya, kemudian penerbitnya, setelah itu kota penerbitnya, dan juga tahun serta halamannya. Jadi gitu. Jadi lebih mempermudahkan kita untuk meng-cross check ataupun juga kalau kita ingin memperdalam, maka di situ sudah jelas. Nah, bagaimana membuat catatan kaki? Nanti saya ambilkan di sini kalau buku. Ini dari buku ya, dari buku. Jadi di sini kalau kita mengambil dari buku, yang pertama adalah kita munculkan namanya, nama penulisnya, kemudian di sini adalah judul bukunya. Kemudian kota, setelah itu nama penerbit ini nanti tidak usah diberi PT atau CV, tidak, cukup langsung saja. Setelah itu tahun terbit, setelah itu dilanjutkan dengan halamannya. Jadi ini cukup simpel saya blok ya.
Saya blok, saya copy, nanti coba kita masukkan ke dalam sebuah makalah. Saya coba gitu masukkan saja. Sebentar, ya. Oke, kita kembali. Nah, itu yang pertama adalah dari buku. Selanjutnya adalah ini dari majalah atau dari jurnal. Nanti bisa ini saya kopikan juga. Nanti biar mempermudah. Oke. Selanjutnya ini. Cukup itu aja. Setelah itu dari internet. Nah, ini dari internet. Oke. Contoh ya. Ya. Oke. Kita sudah mengambil contoh untuk bagaimana mengenai footnote ya. Yang pertama ini saya ambil tadi. Yang pertama ini adalah dari buku, kemudian ini dari jurnal. Nah, ini dari internet ya. Nanti kita coba bagaimana cara. Jadi saya harapkan ini nanti kalian benar-benar memperhatikan dan istilahnya apa ya? Tidak keliru untuk memasukkan. Jadi di kampus kita nanti menggunakan format seperti ini, begitu ya. Nah, ini dari buku ya, dari buku saya copy aja nanti biar enak. Bagaimana cara membuat footnote? Kita cukup misalnya ini sebuah makalah gitu ya. Saya ambil di sini, set. Kemudian references ya. Ini kemudian di insert footnote. Nah, di sini ada di bawah ini. Biasanya adalah besarnya 10 hurufnya. Oke, ini blok. Jadi saya kecilkan dulu ya, karena memang ini apa? Tadi kita copy, kemudian besarnya itu adalah 12 kayak gitu. Slow respon gitu ya. Ya, kita bloknya juga kalau saya sih pakai Ctrl Shift, itu kalau pakai ini kemudian tanda panah. Slow ya. Oke. Responnya agak pelan. Tinggal satu nama. Oke. Kemudian ini kita pakai ini boleh. Ya, berarti berapa? Misalnya 10. Atau kalau saya untuk mengecilkan pakai kurung kontrol, kemudian tanda kurung yang buka itu. Nah, kalau dari internet bagaimana? Misalnya ini kita buat 10 dulu. Ini juga dari nah, sama di sini ini dari jurnal ya, kita ambil dari jurnal, misalnya kita letakkan di sini setelah titik references insert footnote. Oke, sudah, kita tinggal memasukkan. Ini kita coba aja. Oh, sorry. Oke. Nah, ini yang ketiga, kita coba ini dari internet. Jadi di internet dimatikan tidak apa-apa. Langsung judulnya aja. Oh iya, sabar. Oh. Oke, jadi ini contoh yang dari internet.
Saya hapuskan dulu yang ini. Oke. Slow man, ya perlu bersabar. Oke. Ya. Kita copy. Ada mana juga bisa pakai mouse. Waduh, agak slow juga ya. Slow karena saya harus merekam terus ini jadi ternyata berimplikasi kepada pengaruh ke kecepatannya gitu ya. Oke. Ya. Satu. Oke, tinggal nama pengarangnya. Iya, kalau gini ya memang harus sabar. Kitanya juga melatih kesabaran, anggap aja kayak gitu ya. Ya minggu depan kita ini ya ketemu di kelas ya. Nanti kalau di dalam kalian menyimak materi 1, 2, dan 3 hari ini, berarti 3 minggu ini menemui kesulitan, silahkan bisa ditanyakan nanti di kelas kayak gitu ya. Oke, tinggal satu kita kontrol C, setelah itu diataskan. Ini references lagi, kemudian insert footnote, ya, tinggal copy paste, kurang pas ya. Jadi cukup mudah. Artinya dengan Firestar's references ini atau insert footnote, kita tidak perlu memberi angka ataupun yang lainnya. Kan ya keliru ya, yang saya copy masih yang jurnal, berarti tidak berhasil dalam proses ini tadi pengkopiannya. Kita ulangi lagi. Nah, ini Ctrl C. Waduh, tidak berhasil. Nah, sini nanti. Ya, kita ulangi. Oke. Ini aja kalau agak sulit. Copy. Nah, pakai ini. Oke. References insert footnote. Nah, setelah itu kita tinggal di home. Belum ada ya. Coba setelah ini aja. Oke. Nah, dari ada 3 jenis. Yang pertama ini Jalaluddin Rahmat Islam Alternatif, ini adalah buku yang ini menggunakan jurnal. Kemudian yang terakhir adalah kita mengambil dari internet. Ya, cukup mudah gitu ya. Buku, jurnal, dan dari internet. Saya contohkan lagi, mungkin kita coba mencari dari internet secara langsung. Nah, oke, dari ini kita terangkan satu dulu. Ya, misalnya ini, Jalaluddin Rahmat ini adalah nama penulis, Islam Alternatif ini adalah judul bukunya, Bandung ini adalah kota penerbit. Setelah itu titik 2, Mizan, ini Mizan ini adalah penerbitnya gitu. 91 ini tahun, kemudian halamannya. Jadi tidak usah ada tulisan hal atau H dan lain sebagainya, cukup langsung pada angkanya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini dari jurnal. Dari jurnal ini adalah kebanyakan tulisan dari dosen, kemudian bisa online atau masuk ke sana itu sudah melalui seleksi tersendiri kayak gitu. Nah, sini ada contohnya Mas Duhu. Judulnya ada dinamika sistem pendidikan pesantren dan seterusnya.
yang dimaksud dinamika ini adalah nama jurnalnya, ya. Setelah itu di sini adalah volumenya, volume 12 berarti ini adalah tahun ke-12 gitu. Dua di situ adalah volume 2 berarti misalnya gini, kita di dalam penulisan jurnal itu ada 2 kali terbit. Yang nomor 1 berarti itu di antara bulan Januari sampai dengan Juni, itu volume 1. Nah, volume 2-nya, nomor 2-nya itu bulan Juli sampai Desember. Jadi kayak gitu ya. Kemudian bulannya nanti bisa lihat bulannya apa. Kemudian ini tergantung jurnalnya juga. Ini mau letakkan di Agustus, di September, kemudian Oktober, monggo tergantung dari editornya. Setelah itu di sini tahun terbitnya, kemudian di sini adalah halamannya. Itu. Kemudian kalau dari internet, ini ada nama orangnya, ini ada judulnya, ini alamatnya. Kemudian kalian kapan untuk waktu mendownloadnya. Lebih lengkap lagi, mungkin bisa dikatakan ditambahkan di download pada jam, itu lebih lengkap lagi. Jadi itu proses ini saya harapkan nanti sama karena saya memang mengacu pada buku panduan skripsi gitu. Jadi kalau kalian nanti terlatih menggunakan footnote semacam ini, ketika nanti dalam proses pembuatan skripsi, maka tidak akan ada masalah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu mungkin saya perlu contohkan untuk membuat dari buku. Oke, saya pikir nanti bisa main ke perpus. Kalau dari jurnal saya contohkan ya. Oke, ini saya contohkan. Sebentar. Saya stop, saya share screen yang dari ini dari jurnal. Ini misalnya contoh jurnal saya. Ya. Jadi gini, konsep dasar. Nah, kita langsung di sini. Jadi ini penulisnya saya. Coba judulnya ini nanti di dalam judul itu. Kemudian nama jurnalnya misalnya Al-Ibtida. Al-Ibtida. Volume 4 berarti ini adalah tahun keempat. Nomor 2 ini adalah dia terbit antara bulan Juli sampai Desember. Kalau di dalam jurnal ini terbitnya adalah bulan Desember 2016. Nah, halamannya nanti ya di sini. Jadi saya nomor, kalau kalian mengambil dari sini, berarti ini nomor 30. Begitu ya. Jadi ini nama pengarangnya, ini nama judulnya, setelah itu di sini jurnalnya, volumenya keberapa, nomornya berapa, kemudian ada bulannya itu nanti bisa dicari di cover. Setelah itu ada tahun terbitnya, kemudian di sini nomor halamannya. Jadi itu kalau ngambil dari jurnal. Nah, gimana kalau kalian mengambil dari internet? Nah, kita coba mengambil dari internet. Kita coba mana ya yang enak untuk ini ya. Oke, ya, saya tak coba buka Google dulu. Oke, sebentar ya. Sip, ya. Oke. Saya buka share screen yang ini, misalnya saya mengambil dari internet. Saya tuliskan. Saya pakai Google Scholar. Jadi dalam proses pencarian ini saya sarankan seperti di materi pertama di awal kalian mengambil dari menggunakan Google Classroom. Ya. Ini misalnya ini blog sistem informasi
Nah, oke, ini juga belum tahu gitu. Di as. Oke. Ini bisa kita ambil yang bentuk jurnal ya. Nah, misalnya bentuk jurnal. Oke, ini eh, atau umum lah, tidak apa-apa ya. Karena ini memang contoh dari internet. Oke, yang Google yang umum aja. Google yang umum aja. Apa ini sistem? Eh, kalau saya seneng yang file type ini ya. Kenapa lebih cepat? Oke, ini saya ambil dari harian. Nah, ketika kalian ini, berarti ini tanggal berapa? Ini maksudnya sistem informasi manajemen. Bagusnya ini banyak. Dan ketika www, berarti di sini semuanya ini nanti terblok, kemudian dimunculkan. Jadi jangan hanya sedikit saja, tapi semuanya. Ya. Kita coba munculkan di sini. Oke. Saya masukkan di sebelah sini, kemudian review insert note. Sorry. Kelupaan untuk share screen-nya ya. Saya stop. Saya screen lagi. Ini dokumen saya share. Oke. Ya. Jadi tinggal saya ya. Oke. Belum ya. Tapi saya tadi tidak berhasil untuk Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi ngopi. Oke, saya ulangi. Ini. Ya. Berhasil? Oh, enggak, ternyata. Saya ulangi lagi ya. Saya copy. Tinggal dia mau atau tidak. Nah. Oke, jadi ini ada lengkap. Berarti ditulis nama. Ya, Toto Haryanto ya. Toto ya, ditulis lengkap. Kalau ini adalah alamat nexusnya. Jadi contoh yang pertama di bawah ini nama, ini nanti tulis namanya, kemudian judulnya apa. Nah, HTTP WW-nya panjang segini. Dari HTTP Toto Haryanto ini sampai nanti dari tanggalnya yang 23 Oktober itu tanggal hari ini. Tanggal berapa? Kemudian tahunnya 2020. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu jadi terkait bagaimana cara untuk membuat referensi dengan footnote. Jadi kayak gitu. Nah, berarti proses sistematika bagaimana membuat makalah dari momen paragraf, kemudian dari bab, subbab, dan pemberian nomor halaman itu sudah saya sampaikan. Saya harapkan ini nanti bisa dipraktekkan. Insya Allah kalau kalian terbiasa menggunakan ini nanti di dalam pembuatan skripsi itu tidak akan mengalami kesulitan. Jadi begitu ya. Jadi kita coba sekarang membuka saya teknik penulisan skripsi ya, teknik penulisan skripsi kita mempelajari ulang. Mungkin ada yang kelupaan ya. Ini teknik penulisan skripsi ini berdasarkan apa itu istilahnya buku pedoman kayak gitu ya. Nah, di sini ukuran kertas jelas nanti menggunakan 4, kemudian beratnya ada 70, sampulnya nanti dan sebagainya kita tidak ini. Saya yakin bisa. Marginnya 4, 3,5. Oh, ini margin atasnya 4433 gitu ya, 4433 formatnya. Ya ini hurufnya pakai Times New Roman. Ya ukuran 12, kalau Arabic itu 16 itu biasa. Kalau untuk footnote
menggunakan ukuran huruf 10, kalau huruf Arab menggunakan 12, kayak gitu. Jadi yang patut diperhatikan di sini adalah kalian ini yang sering menjadi permasalahan adalah ini, titik koma pun itu kadang menjadi sebuah masalah. Kalian keliru. Jadi gini, kalau kalian menemui tanda titik, maka setelah titik itu nanti diberi spasi, setelah itu nanti huruf besar. Nah, kalau setelah tulisan kemudian ada koma, nanti diberi spasi, setelah itu dia nanti huruf kecil. Jadi nama orang, nama kota, misalnya kota Tulung Agung, berarti T-nya itu besar, K-nya juga itu besar, karena apa? Ikut tersambung jadi satu, ya gitu ya. Formatnya ini ada, kalau makalah setengah aja lah, apa? 1,5. Nah, ini paragraf, kita coba di sini paragraf awalnya baru dimulai 1,27. Ini sudah saya jelaskan. Bab, subbab, dan anak subbab ini sudah saya jelaskan bagaimana kalian cara membuatnya. Kemudian penomoran ini sudah menggunakan angka Romi berjarak 1 cm dari naskah. Berarti nanti di dalam bawah ini dikasih 2. Kalian bisa melihat di video saya sebelumnya. Kemudian jarak ketekanan margin atas itu adalah 1,5. Jadi kayak gitu. Hurufnya miring ketika itu menggunakan istilah asing, bahasa Inggris misalnya kayak gitu. Nah, penyajian tabel dan lain-lainnya nanti bisa lihat ini nanti. Kemudian selanjutnya kita ke kutipan. Kutipan ini yang sering menjadi problem. Kenapa jarang digunakan atau diperhatikan. Begini, kutipan yang kurang dari 40 kata itu di antara 2 tanda kutip, berarti diberi tanda kutip di bawahnya, dan itu bisa di dalam satu paragraf dengan tulisan ini. Tetapi kalau lebih dari itu, maka dibuat terpisah, atau istilahnya kita buat alinea baru. Nah, bagaimana menentukan 40 kata atau tidak? Biasanya standarnya kalau 40 kata itu sekitar 3 baris. Kita coba ya. Nah, ini saya blok 3. Nah, bagaimana caranya? Oh, ini yang agak-agak masuk ya. 40 kata gini. Nah, oke. Ini kurang dari 40 kata. Ini benar, ini kurang dari 40 kata. Maka ini adalah kutipan langsung. Gimana kok tahu 40 kita waktu kita harus ngitungnya? 1, misalnya gimnastika 1, 2. Anda usah, cukup di bawah. Ini lihat, perhatikan kursornya. Saya gerakkan ke bawah. Nah, di sini kita lihatnya. Buat 37 dari 2955 kata. Jadi kita ngitungnya di sini. Ya. Berarti kurang dari 40 kata. Ini sebenarnya dalam satu ini, maka dia menggunakan sebagai kutipan langsung dan formatnya itu mengikuti istilahnya mengikuti paragraf. Tetapi kalau lebih dari 40 kata, maka dia harus dipisah. Contohnya gini, kalau 40 kata ya, oke, saya stop share screen, saya share screen yang ini misalnya. Oke, contoh saja. Nah, kalau misalnya ini kurang dari 40 kata, ini contoh, cukup dikasih tanda petik. Nah, kutipannya gini ya, contoh. Nantilah dalam kelas ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 40 kata, ini misalnya 40 kata ya, maka harus kita atur, dia mempunyai margin tersendiri gitu. Membuat alinea sendiri atau terpisah. Biasanya itu adalah satu spasi. Nah, 100 ya, oke. Nah, dia lihat masuk, dia termasuk ini.
Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi dia perbedaannya adalah kalau yang kutipan langsung ini dia ikut paragraf. Ini saya 1,5, bawah juga 1,5 paragrafnya. Ini juga 1,5. Yang kutipan tidak langsung nanti kalau lebih dari 40 kata maka dia spasinya adalah 1. Nah, ini yang patut diperhatikan kayak gitu ya. Ini masih spasi ya, ini ya. Oke, masih ingat kemarin cara membuat paragraf? Kalau pakai ini juga bisa. Bukan ini ding. Ini ya 1,5. Kalau ini kalau kutip lebih dari 40 kata maka kita gunakan ini. Nah, bisa juga misalkan kalau kontrol setengah, kontrol 2 itu kalau spasi 1 berarti kontrol 1, spasi 2 itu kontrol 2, kalau spasi 1,5 itu kontrol 5. Oke, gitu. Ya. Saya pikir cukup untuk materi ini, mudah-mudahan bisa diperhatikan, kemudian digunakan dan lebih dipraktekkan dari tiga materi yang sudah saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat penulisan atau misalnya membuat makalah yang baik menurut versi kamus kita kayak gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kalian. Jadi gitu. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.